Sepanjang tahun ini ada orang-orang besar, figur-figur besar yang ngantri di bursa capres. Banyak nama-nama berkeliaran di survei tadi. Tapi nama-nama yang mengantri itu, figur-figur itu lama-lama terkikis. Nah, sekarang kita nggak punya banyak pilihan. Capres ya itu ada 3 sekarang, minimal yang sudah deklarasi lah. Masalahnya untuk mengukur bobot, bibit, bebet, dan bubut dari calon presiden itu sangat rumit. Kita perlu hati-hati dan waspada, apalagi sama capres yang paling senior, yang galak dan konon berpengalaman. Apa iya berpengalaman? Ya, dia adalah Prabowo, orang yang sudah 3 kali ikut pilpres dan keok terus. Prabowo adalah wajah lama, kaset lama, muka lama. Dari zaman Soeharto dia sudah petantang petenteng. Masalahnya, nah ini Prabowo ini sosok yang penuh utang sejarah. Ingat, utang sejarah. Soal jadi bagian dari keluarga cendana, penculikan aktivis 98, pelarian ke Yordania, dan masalah-masalah lainnya. Kayaknya semua orang udah tahu ya soal ini. Anda juga pasti sudah tahu. Tapi, ya ini, tapi nggak banyak orang menuntut pertanggungjawaban Prabowo. Kasus HAM dan kegelapan lainnya berhenti jadi bahan olok-olokan doang. Sedikit orang yang bersikap kritis dan membela korban, yaitu korban kejahatan itu, sedikit saja. Kalau melihat misalnya rekam jejaknya, maka Prabowo ini ya sangat mungkin untuk menghalalkan segala cara biar berkuasa. Gini deh, gak usah jauh-jauh ke tahun 98 deh. Coba kita balik ke 2019, 4 tahun 5 tahun lalu. Kita ingat-ingat lagi strategi politik bertopeng agama. Nih ya, Indonesia waktu itu berantakan dan terpecah belah, bos. Serius. Mengingat 2019 rasanya bahkan masih traumatis. Soalnya berapa banyak keluarga jadi terpecah, berapa banyak. Jangankan orang lain, keluarga saja bisa terpecah. Berapa banyak rumah ibadah jadi alat politik. Berapa banyak desa-desa yang berantem dan ribut parah. Ya sulit memang memisahkan 2019 dengan bencana politik. Sulit, nggak mudah. Nah, penyebab semua bencana 2019 itu adalah tangan kotor elit-elit yang nggak punya hati. Itu semua ulah dari capres yang cuma punya ego dan ambisi besar, yaitu berkuasa tanpa nunjuk mukanya. Ya, kita semua sudah tahu siapa aktor utamanya. Ego itu adalah asal usul dari segala bencana politik. Itu adalah penyebab seseorang berani menghalalkan semua hal untuk berkuasa. Ego kelihatan dari mental yang keras kepala dan hati nurani yang dingin. Memang dalam politik ya, ego dan mental itu seperti sejenis apa ya, adalah bahaya yang paling besar menurut saya. Ego membuat telinga tertutup untuk mendengar suara rakyat, tangisan petani, dan jeritan orang-orang kecil disumbat oleh ego. Tanpa kita bawa seseorang ke psikolog, kita bisa ngelihat seberapa besar egonya kok. Kelihatan banget. Untuk orang dengan ciri-ciri kayak gitu tadi, sirine tanda bahaya perlu kita gaungkan. Kita wajib waspada, waspada, dan waspada. Nah, yang mau saya sampaikan adalah lagi-lagi Prabowo jelas kelihatan tidak relevan. Dia itu tidak lagi relevan. Dia hanya tepat kalau jadi simbol dari generasi masa lalu Indonesia. Sudah 71 tahun bos usianya. Yaitu generasi yang punya utang sejarah itu cocok diwakili oleh Prabowo. Generasi yang terlibat pada masa-masa gelap Republik ini. Generasi dengan egonya yang super besar, selalu ingin berkuasa, keras kepala, dan sulit bersimpati.
Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Mas Jupri mengenai rekam jejak Prabowo Subianto yang terlibat pada tahun 1900 penculikan aktivis yang sampai sekarang tidak terlihat. Apakah itu pelanggaran hak asasi manusia? Tentunya ya. Jadi menurut saya penyampaian Mas Jupri ini sangat bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui hal-hal yang terjadi dilakukan oleh Prabowo Subianto agar kita juga tidak salah memilih dalam pemimpin. Karena seorang pemimpin tentunya harus bersih dari kasus-kasus apalagi hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Nah, jadi sebelum kita memilih tentunya harus kita mendengarkan informasi yang sangat menarik dari Mas Jupri tersebut agar kita mengetahui apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Jadi jangan pernah dibodohi dengan kata gemoy yang akhir-akhir ini juga diperbincangkan soal gemoy yang joget-joget. Itu adalah topeng Prabowo Subianto yang menutupi sikap aslinya. Jadi menurut saya seorang pemimpin harus bersih dari kasus-kasus. Nah, teman-teman, kita harus melihat apakah ini mempunyai power untuk dalam pemimpinan atau dia mempunyai leadership yang pemimpin. Tentunya kita harus mengetahui, jangan kita salah memilih pemimpin agar kita sejahtera dan Indonesia ini semakin menuju emas di tahun 2045. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Jupri ini memang membuka wawasan kita agar lebih paham apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto agar kita tidak salah memilih pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Tetapi akhir-akhir ini memang Pak Jokowi sedang diperbincangkan di media sosial mengenai ketidaknetralan yang berpihak kepada Prabowo Subianto. Tetapi sudahlah, kita sudah sehari-hari membahas Jokowi Dodo. Mungkin itulah bahwa Prabowo Subianto dan Pak Jokowi sekarang bergabung untuk memenangkan kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Tetapi saya yakin bahwasannya orang baik akan mendapatkan yang terbaik. Nah, di sini ada berita yang sangat menarik mengenai Prabowo Subianto. Saat Prabowo tidak baper dituding penculikan hingga pembunuhan, sebut isu selalu muncul dalam saat elektabilitas atau elektabilitas naik Prabowo. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi santai tudingan-tudingan yang ditunjuk kepadanya buntut peristiwa 1998. Diketahui Prabowo kerap dicap sebagai penculik usai peristiwa 1998 tersebut. Prabowo menegaskan bahwa dirinya sudah berkali-kali menjelaskan mengenai isu tersebut di ruangan publik, sebab isu tersebut selalu muncul ketika dirinya berkontestasi. Tentunya isu tersebut akan dinaikkan, akan dibongkar karena isu tersebut belum ada kejelasannya sampai sekarang. Jadi wajar saja mau berapa kali juga kamu mencalonkan diri pasti dituding atau diangkat lagi berita tersebut akan dipertanyakan kepada Prabowo Subianto. Mengapa? Karena Prabowo Subianto terlibat dengan kasus tersebut. Jadi kalau menurut saya kalau dia berkata seperti itu tidak wajar. Karena wajarnya masyarakat akan menuntut hak asasi manusia tersebut karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut saya kalau dia berkata seperti itu hanya manipulatif agar masyarakat tidak menanyakan lagi. Ya wajar saja seperti yang ditanyakan Ganjar. Padahal Ganjar hanya mengatakan pertanyaan ketika Bapak menjadi semisalnya presiden, apakah Bapak menuntaskan hak asasi manusia tersebut atau menegakkan hak asasi manusia dan menuntaskan pada tahun 1998 13 aktivis yang sampai sekarang tidak hilang bahwasannya keluarga rindu untuk berziarah. Namun Prabowo Subianto marah-marah. Itu tidak wajar. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan dirinya sendiri dan bisa menguasai dirinya sendiri. Kalau pemimpin yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri, itu bukan sosok pemimpin. Ini memimpin negara. Jutaan rakyat Indonesia harus mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kalau tidak mampu, bagaimana nanti memimpin rakyat Indonesia yang sebanyak ini? Apakah hanya kepentingan pribadinya sendiri? Atau apakah hanya ambisinya dirinya sendiri?
kita bisa lihat memang strategi-strategi yang digunakan Prabowo Subianto yang mendekati Jokowi juga sampai Jokowi rela berkorban untuk ambisi Prabowo Subianto. Ada salah satu berita bahwasannya di acara Najwa Shihab, Prabowo mengatakan asetnya atau perusahaannya mandat karena dia tidak berkuasa dalam 20 tahun. Apakah wajar seorang pemimpin mengatakan seperti itu? Tentunya masyarakat akan berasumsi buruk terhadap Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi ya, Pak Prabowo. Karena pasti mereka akan berpikir bahwasannya Prabowo berkuasa hanya kepentingan pribadi atau perusahaannya, bukan hanya kepentingan masyarakat. Bedakan kata kosa itu, kosa kata tersebut. Ketika dia tidak berkuasa, asetnya mandat. Jadi kalau misalnya berkuasa, apakah Pak Prabowo hanya mementingkan asetnya aja untuk menaikkan agar lebih banyak duitnya? Jadi itu menurut saya bukan seorang pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh saudara Mujipre tadi, memang lebih memahami dan lebih mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini. Saya menyukai penyampaian dari Mujipre ini karena menurut saya penyampaian yang tegas dan lugas. Nah, di sini juga akan membacakan berita tersebut. Ia lantas mengungkit soal sudah mau ke Pilpres berkali-kali, baik siap sebagai calon presiden ataupun capres maupun calon wakil presiden. Jadi, dipertanyakan selalu. Menurutnya, di negara yang menganut sistem demokrasi liberal, biasanya lawan politik akan saling menjelek-jelekan satu sama lain guna menjatuhkan popularitasnya atau yang disebut popularitas. Kalau bisa jelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah, ini fenomena di banyak negara. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari segala macam, ujar Prabowo dan acara Mata Najwa tersebut. Oleh karenanya, Prabowo menilai isu bahwa dirinya terlibat dalam peristiwa 1998 itu akan selalu memunculkan ketika elektabilitasnya mengalami kenaikan. Bukan hanya kenaikan, cuman Prabowo tidak sadar. Banyak setiap saya nongkrong juga pasti akan diperbicarakan seperti itu. Bagaimana sikap Prabowo ini? Apakah layak menjadi pemimpin? Itu yang dipertanyakan kepada saya. Padahal dia punya kasus penculikan atau sendana. Jadi menurut saya, memang Prabowo seharusnya memang harus istirahat. Bukan untuk siapa lagi dipertanyakan. Karena Pak Prabowo yang terlibat pada kasus tersebut. Ya wajar saja masyarakat menanyakan hal tersebut. Jadi jangan pas naik elektabilitas, bukan. Setiap hari, setiap nongkrong pasti dipertanyakan hal-hal tersebut kepada saya juga. Bagaimana menuntaskan tersebut? Elektabilitas Prabowo naik, isu pelanggaran HAM muncul. Awalnya Prabowo ditanya mengenai dirinya yang selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa 1998, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Awalnya Prabowo ditanya mengenai dirinya yang selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa 1998, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia. Prabowo mengatakan setiap kali elektabilitasnya naik berdasarkan hasil survei, berbagai lembaga survei naik, isu tersebut terus dimunculkan. Saya sudah 4 kali ikut pemilu dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling yang sangat bagus, ya mungkin keluar isu HAM asasi manusia yang sebabnya. Nah, Pak Prabowo berapa kali? 4 kali kalau ikut pemilu, ya tentunya harus sadar si Pak Prabowo udah berapa kali juga kalah. Jadi ya itu kembali lagi kepada teman-teman, apakah benar atau tidaknya. Menurut saya memang wajar saja dipertanyakan kepada Prabowo Subianto karena Prabowo Subianto terlibat pada kasus tersebut. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.